Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami berdua host, ada Ridwan dan saya sendiri Aal di sini. Kita membuat konten baru namanya Oceh Ceria. Singkatan dari obrolan cerdas sensitif Ridwan Aal. Semoga teman-teman berkenan dengan channel yang baru kita ini ya, dan semoga juga bisa mengedukasi dan bisa memberikan sensitivitas buat banyak orang. Untuk tema hari ini kita ingin mengenal namanya Ridwan? Aksesibilitas website. Aksesibilitas website bagi teman-teman tunanetra. Di sini kita mengundang Mas Joni Julianto, lalu ada Jaka atau Blind Mind Jack. Hey, what's up, dude? Nah, itu ciri khasnya. Khasnya. Mungkin kita pengen kenalan nih sama Mas Joni dulu nih. Sekarang aktif di mana dan sibuk apa selain mengurus anak-anak dan istri? Silakan Mas Joni. Halo. Selamat malam. Malam. Yang kita tahu Mas Joni sekarang ini kan aktif di Sigap, juga sebagai konsultan. Selain itu apa aja nih Mas Joni? Selain itu cuci piring di rumah. Kemarin juga kalau nggak salah dengan 13 orang teman lainnya mendirikan formasi disabilitas itu. Formasi disabilitas. Iya. Nah ini Kang Ridwan, ntar ke depan kita kayaknya menarik nih. Kita mau tanya-tanya juga tentang itu. Iya, bisa. Apa itu forum disabilitas? Kita bikin sesi khusus untuk itu. Siap. Lalu ya, ada forum disabilitas itu jadi forum masyarakat pemantau untuk Indonesia inklusif disabilitas gitu. Jadi nantinya harapannya setelah kita punya alat pemantauan itu, indikator dan alat pemantauannya itu bisa digunakan rame-rame oleh siapapun gitu. Nah, cuman kan gagasannya dimulai dari yang 13 itu gitu aja. Semakin menarik nih forum-forum atau DPO di Indonesia yang semakin cabangnya semakin banyak untuk ditelusuri gitu. Lalu ada Bang Jack. What's up, dude? What's up, dude? Gimana, Mas? Kayak Ronia nih, Iya. Kang Jack nih. Iya. Kita ini jadi kita bertiga ini sama Kang Ridwan dan Jaka dulu sebagai foundernya Jakarta Barrier Free Tourism. Nah, kayaknya kita baru ketemu lagi di Zoom ini sekarang. Iya. Terutama buat Kang Ridwan yang udah lama banget kalian nggak ketemu. Kenapa Mas Joni? Kemana aja kalian nggak ketemu-ketemu? Tuh, si Ridwan tuh. Ya, Kang Ridwan kan kalian ke Australia, aku mau di kampung. Ya rencananya katanya tadinya mau mencalonkan jadi bupati Sukabumi. Ternyata belum kesampaian ya. Karena itu tadi isu disabilitas belum masuk sampai Sukabumi kali ya. Belum, itu bantuin lah. Nah, ini salah satu tujuan kita membuat ini sebenarnya pengen mengangkat Ridwan ini. Iya, di sini ada TDC loh, ada TDC aku DPR tapi ya. Ini gimana? Cek kabarnya. Ya. Sekarang sibuk apa nih? Baik. Sibuk sih biasa kerja masih 9 to 5, terus YouTube-an masih insya Allah kalau ada yang mau subscribe ke channel gue, sekalian promo ya. Mangga. Promoin. Blind Man Jack. Dikit lagi udah mau nyampe 1000. Ayo. Sip, semangat. Diminta dukungannya dari teman-teman ya. Ini bukan hanya masalah absence, tapi masalah kehidupan keluarga. Apa-apa. Saya mah jujur aja. Kayaknya itu masalah kita semua. Iya. Ya. Terus stand up masih jalan, meskipun sebagian besar virtual. Sama itulah paling moderator buat diskusi-diskusi kayak gitulah. Diborong semua. Ya alhamdulillah. Ya jadi niatan kita juga buat channel ini juga dari Ridwan sendiri
ingin ada niatan pengen kolaborasi dengan teman-teman juga bisa mengangkat teman-teman YouTuber disabilitas untuk bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung satu sama lainnya gitu. Jadi niatan kita ini benar-benar baik, jadi tolong didukung channel kita juga ya. Nah, ya, gimana Mas Ridwan? Ya, kemarin kan kita sempat rame nih, Mas Joni unboxing website lah ya, ceritanya nih. Ya, Dia sempat YouTuber baru bikin nih gaduh ceritanya. dia sempat bikin gaduh ini, bikin panas kuping kayaknya. Nah, anak baru, YouTuber baru nih sok-sokan banget ya. Udah bikin heboh dia. Nah, gimana Mas Joni ini? Dulu dong channelku. Ayo. Ya, tadi saya udah dengar videonya, lihat videonya tadi. Iya. Gila tuh video. Gimana nih Mas Joni? Sampai kepikiran bikin konten itu? Enggak, itu sebenarnya take video itu tuh udah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Cuman terus lama nggak diedit gitu karena memang ambilnya beberapa kali ya. Kan yang pertama tuh yang openingnya biasa, terus habis itu karena bingung gimana nih ngambil screen-nya gitu, terus pakai Zoom. Nah, terus lama nggak diedit. Cuman awalnya tuh pas buka website seleksi KND itu, karena kenapa sih aku buka website itu ya? Oh, ini pingin ngecek yang pengumuman. Pingin ngecek pengumuman itu karena pas dapat filenya itu kan PDF dan nggak bisa dibaca. Nah, terus penasaran ada nggak ya di web gitu. Nah, terus waktu itu buka di web. Nah, kaget aja karena begitu buka web, aku carinya dari Google. Jadi pengumuman seleksi KND gitu, kemudian dapatlah website itu karena aku baru tahu juga kalau ada website itu. Nah, terus aku buka, begitu lamannya terbuka, langsung tuh 2 suara main bareng. Jadi nggak ada notifikasi atau pop up atau apa yang katakanlah, karena beberapa teman bilang katanya ada tuh notifikasinya yang dialog gitu yang menawarkan apakah mau diaktifkan atau tidak auto reader itu gitu. Nah, di tempatku langsung aktif dan dia langsung membacakan. Jadi 2 itu main bareng, screen reader yang ku pakai voice over sama si auto reader itu. Nah, spontan langsung ketawa terus ada temen yang kebetulan pas barengan gitu, dia bilang dibikin konten aja, bikin konten gitu. Nah, kan belum punya channel, aku bilang gitu. Ya udah sekalian bikin channel gitu. Nah, spontan ambillah itu gitu, ambil shoot itu, terus udah ya akhirnya baru dikeluarin kemarin itu. Jadi KND belum berdiri, Mas Joni udah mendapat keuntungan dari KND ya. Apaan? Baru 40 subscribernya. Kan habis ini naik ya. Amin. Nah, Kang Jack sendiri gimana, Kang? Udah nonton belum videonya? Gue udah nonton videonya, terus dan gue udah ngalamin, karena dulu gue pernah ngakses kan, gue ngakses websitenya, dan ketika gue ngakses websitenya, kalau gue dapat pop up-nya, John, ada pop up-nya, jadi ada notifikasinya dulu. Nah, pertama gue ignore tuh, itu gue cuekin, jadi gue cuma pakai navigasi, pakai ini aja, pakai screen reader bawah dari komputer gue aja gitu kan. Nah, ketika udah berapa kali masuk ke situ, ada kawan yang ngomong, itu website-nya konyol deh. Kenapa? Masa dia ada auto reader-nya gitu. Auto reader, gue bilang buat apaan? Ya, jadi di website itu udah ada buat ngebacain isi website-nya. Akhirnya gue cari gitu kan, terus ketemu lagi tuh notifikasinya. Akhirnya gue klik allow gitu kan. Begitu allow, dia ngebacain. Nah, tapi ketika ngebacain itu, screen reader gue jadi nggak berfungsi, jadi gue nggak bisa navigasi dengan screen reader gue. Ini gimana sih gitu loh. Nah, later gue baru tahu kalau itu memang salah satu feature yang suka dipakai untuk orang yang kesulitan untuk membaca, tapi
bukan Bukan tunanetra. sensorik netra. Tapi lebih kepada diseleksia mungkin atau lansia yang udah kesulitan kesulitan untuk membaca gitu, yang mereka tidak menggunakan screen reader gitu. Nah, jadi ya cuman developernya mengklaim bahwa ini aksesibel untuk tunanetra. Nah, itu yang kalau menurut gue lebih lucu gitu. Ya. Dan developernya bilang setelah saya pelajari. Nah, itu kan setelah saya pelajari. Jadi waktu kemarin dia nginstall belum dipelajarin tuh sama dia. Iya, terus ku balas kan, coba dong buktikan merem pakai auto reader dari browsernya belum terbuka, terus kalian coba buka browsernya, masuk ke websitenya, bisa nggak gitu? Nggak di komen balik. Iya. Dan logikanya gini, tunanetra. Ini kalau misalnya ada yang nonton ya bingung kok tunanetra bisa browsing segala macam. Lo googling aja deh, googling dulu, cari tunanetra pakai screen reader atau pembaca layar atau JAWS for Windows. Nanti lo bakal ngerti apa yang kita obrolin ya. Nah, cuma gue mau ngelompat aja. Ya di dunia ini semua tunanetra kalau misalnya menggunakan laptop atau mengoperasikan laptop pasti pakai screen reader gitu loh. Jadi nggak mungkin ada tunanetra yang bisa browsing tanpa menggunakan screen reader. Walaupun dia low vision, kalau misalnya dia low vision ya atau dia rabun, mungkin dia menggunakan magnifier gitu atau menggunakan pembesar layar gitu. Tapi untuk yang tunanetra total, dia pasti pakai komputernya pasti dilengkapi dengan screen reader gitu. Jadi sebenarnya teknologi yang disematkan itu bukan untuk tunanetra gitu loh. Ya, setuju Bang. Karena yang tahu saya dari dulu, web to text itu ya peruntukannya untuk disleksia, untuk yang multitasking, nggak mau pengen denger, ya pengen baca tapi nggak sempat, akhirnya dibacain gitu kan. Seperti itu sih yang saya tahu. Makanya aneh juga sih ketika diklaim itu sudah fleksibel. Nah, jadi kalau saya kan awam nih dan gaptek juga sebenarnya. Bedanya apa sih auto reader sama screen reader itu sebenarnya? Gini. Jadi auto reader itu kan sebenarnya dia kan gini. Buat tunanetra itu sebenarnya ada paling tidak 2 fungsi yang digabungkan gitu ya. Yang pertama itu fungsi membacanya. Tapi yang kedua fungsi ngontrolnya gitu. Fungsi ngontrolnya itu maksudnya fungsi untuk misalnya menggerakkan kursornya supaya kita tahu ini kursornya di mana gitu. Nah, si auto reader itu cuma punya fungsi membacanya. Cuman dia nggak bisa kasih feedback ke kita ini ada di mana, kemudian kita bisa gerakin kemana, itu dia nggak bisa kasih itu. Semua itu kontrolnya masih di mouse. Nah, tunanetra kan nggak main pakai mouse. Nah, sementara kalau si screen reader, dia punya fungsi membaca, tapi dia juga punya fungsi untuk kita kontrol si kursor itu. Jadi kita mau gerakan kemana, dia kasih feedback. Kita mau gerakan kemana, dia kasih feedback. Jadi kita tahu apa yang kita inginkan, kita mau kemana, kita mau pindah ke halaman mana, misalnya itu semua ada di kontrol kita gitu. Nah, itu yang si perancang web itu sepertinya nggak tahu soal itu, soal screen reader dan auto reader itu. Dia malah cerita, oh kalau screen reader tuh buat baca per kata, buat baca. Iya. Dan gue kalau sorry gue ya artinya gini, sebenarnya orang-orang awas yang nggak ngerti, yang belum ngerti tentang teknologi tunanetra untuk bisa mengakses komputer, dia tuh mikirnya cuman ini gimana caranya suara gitu ya. Kenapa? Cuman suara gitu ya. Iya, jadi ini gimana caranya supaya tunanetra bisa denger gitu loh. Padahal it's more than that, kayak tadi Joni bilang gitu. Itu tidak hanya sekedar dengerin doang gitu. Iya. Kalau Mas Joni, sarannya apa nih ke website inilah, seleksi dulu karena masih ada beberapa tahapan kan ya?
Iya, Apa masih ada rekomendasinya? berapa tahapan itu. Ya, paling enggak kan kalau YouTube-ku kemarin tuh kan murni ini ya, kontenku kemarin tuh kan murni berdasarkan user experience ya, pengalaman pengguna tuh yang jelas begini gitu, terserah apa si developer mau bilang ini by sistemnya gini gimana. Tapi kan intinya apapun yang dirancang itu intinya kan bisa dimanfaatkan oleh user gitu. Jadi menurutku sih yang kayak kemarin tuh sebenarnya jadi pelajaran aja buat ke depan itu gimana ada apa ya proses yang lebih dialog yang lebih nyambung dengan calon penggunanya itu gitu. Jadi benar-benar dirancang sesuai dengan yang menjadi kebutuhan gitu. Dan mungkin malah justru lebih murah gitu kan dibanding dengan soalnya harus embed auto reader yang kita nggak tahu itu harganya berapa, kemudian tapi justru nggak terlalu bermanfaat misalnya kayak gitu. Nah, ini kan Mas Joni dan Jaka, apa ini terjadi karena tidak adanya keterlibatan teman-teman penyandang disabilitas, khususnya teman-teman tunanetra dalam membuat web ini. Padahal kan sebenarnya kan website ini mungkin saya nggak tahu ya apa ini dipegang juga Kemensos kan, yang justru harusnya kan lebih paham mungkin ya. Nah ini kenapa nih? Kenapa terjadi website ini nggak akses buat teman-teman khususnya tunanetra? Ya kalau menurut gue sih emang karena nggak dilibatkan juga teman-teman. Mereka sih mengklaim bahwa ini udah di apa namanya? Bentar, sorry. Ini sudah sudah diuji cobakan kepada tunanetra gitu. Tapi tunanetra yang mana? Gue juga bingung gitu ya. Karena gini, Kemensos itu kan punya akses ke organisasi disabilitas. Minimal mitra netra deh. Masa iya sih orang Kemensos nggak tahu mitra netra gitu kan? Ya udah konsultasi aja sama mereka gimana bikin website yang aksesibel gitu. Itu tidak dilibatkan, makanya jadi kayak gitu. Ya. Dan sebetulnya kan ada hak kita juga teman-teman tunanetra untuk mendapatkan informasi ya. Itu diatur undang-undang kalau misalnya. Dan harusnya pemerintah mengakomodir itu. Harusnya. Nah mungkin nggak sih Mas Joni, kita punya semacam gerakan, kalau biasa kan kita audit gedung gitu kan, audit aktivitas gedung. Bisa nggak kita bikin satu gerakan untuk audit aktivitas website misalkan? Terutama untuk yang website pemerintahan ya. Pelayanan publik gitu. Ya. Itu juga penting tuh. Ya, artinya dari sini kita jadi ini ya, lebih ngeh gitu bahwa ternyata ya website KND sekalipun gitu yang dalam tanda kutip mestinya karena dia yang akan melit proses nantinya pengawasan pemenuhan hak difabel itu dia sudah bisa memberi contoh gitu mestinya kan ternyata juga masih luput gitu. Jadi kayaknya memang ya balik lagi ke usernya ini yang harus lebih aktif gitu. Kayak tadi misalnya idenya audit aksesibilitas website itu mungkin juga bagus paling tidak kita lakukan untuk penyedia-penyedia informasi layanan publik gitu, prioritas ke situ. Ya betul. Karena ini untuk mulai menyadarkan banyak pihak, terutama developer ya. Kalau dulu kan kita fokusnya ke arsitek, gimana arsitek membangun bangunan itu universal design ya, udah ya. Iya betul. Nah mungkin sekarang kita sasarannya developer. Kita edukasi bagaimana mereka membuat website sesuai guideline untuk aksesibilitas tunanetra. Itu sih menarik menurut saya. Nah belum ada gerakan, kayaknya belum ada gerakan itu deh. Bisa kita mulai. Itu ngomong-ngomong mudah-mudahan Jaka nggak ditelepon dari kantor pemerintahan ya?
ngomong. Enggak, aman. Cuman dikasih tahu doang tadi tukang bakso lewat jam segini. Biasanya nggak pernah. Dikirain diingetin, ngomongnya jangan yang nyentil-nyentil. Iya, nih Mas Joni sama Jaka, kalau yang sudah pernah ada itu misalnya website pelayanan publik mana sih sebenarnya yang sudah benar-benar aksesibel buat teman-teman tunanetra? Contohnya mungkin bisa diambil contoh selain website DPO atau organisasi penyandang disabilitas. Kalau pengalaman gue sekarang beberapa internet banking juga udah ini loh. Internet banking udah accessible buat tunanetra. Yang mana sebenarnya internet banking juga itu lebih jelimet ya kalau gue ngebayanginnya bikinnya. Tapi sudah lebih aksesibel, artinya tombol-tombolnya kebaca, terus susunannya juga bisa kita ingat dengan mudah dan lain sebagainya. Tapi kalau yang layanan lain apa ya yang gue rata-rata kalau layanan kayak gitu-gitu biasanya di handphone sih ya sekarang ya, karena di aplikasi itu lebih gampang gitu. Jadi kayak KRL itu apa ya ini gue lupa tuh. Terus si MRT juga udah lumayan juga, ada beberapa perlu perbaikan. Intinya sih gue selama ini belum nemu yang website pemerintahan yang 100% aksesibel, tapi sebenarnya sudah banyak juga gitu yang cukup aksesibel, artinya 80% gue bisa menavigasi di situ dengan baik lah gitu ya, berkat bantuan dari si screen reader yang gue pakai itu gitu. Nah, tinggal si websitenya ini layoutnya bagus apa enggak gitu loh untuk bisa diakses sama tunanetra. Ya. Gitu. Kalau buat Mas Joni gimana Mas? Iya, sama sih. Sama, aku juga kesannya sama sih, sekitar ya 60-80% mungkin lah keteraksesan website informasi pemerintah maupun layanan publik itu rata-rata segitu. Walaupun tapi ada juga beberapa yang cukup sulit, misalnya di website beberapa kementerian itu kan ada struktur. Kalau kita mau melihat struktur struktur kementerian itu rata-rata pakai chart yang nggak tahu gimana, kayaknya gambar sudah jadi gitu kemudian dipasang begitu saja yang kita nggak bisa baca apapun di situ. Nah itu masih banyak yang model-model seperti itu gitu. Jadi prinsip kalau di WCAG itu kan ada prinsip understandable gitu-gitu, nggak teraplikasikan gitu. Nah, kalau konten-konten yang sifatnya misalnya navigasi itu sih sebagian besar udah bagus. Tapi yang sering dan amat sering jadi masalah tuh memang konten-konten yang menampilkan misalnya diagram, kemudian seperti tadi struktur organisasi misalnya, atau kemudian data. Nah, data itu juga masih banyak sekali. Kalau data yang kompleks itu kemudian nggak tahu apakah hanya copy paste chart-nya atau gimana, yang kemudian hanya image-nya yang ditaruh di situ yang sama sekali nggak terbaca. Itu masih lumayan banyak. Ada juga risetnya Brawijaya kalau nggak salah, itu keteraksesannya itu masih rata-rata kalau nggak salah malah 60-70% gitu, yang paling tinggi itu masih sampai di situ. Jadi ya memang masih banyak yang perlu ditingkatkan. Cuman kan gini, kita juga belum terlalu aktif mencari informasi dari web ya terkait dengan layanan publik ini. Jadi mungkin nanti seiring kita semakin mengandalkan informasi berbasis website, barangkali akan lebih ketemu problem-problem yang lain yang harusnya diperbaiki. Kalau standarnya apa
John, namanya John, gue lupa tuh. Ada istilahnya kan ya untuk accessible web itu. Web Content Accessibility Guideline. Web Content Accessibility Guideline ya? Ya. Sekarang udah di level 2.1. WCAG. Iya. WCAG ya? WCAG. Betul. Ya, saya juga tadi itu baru baca-baca WCAG. Nah, kalau WCAG ini kan itu kan sebenarnya udah ada guideline-nya ya tentang aksesibilitas website. Nah, itu kira-kira misalnya ada yang buat website terutama untuk pelayanan publik atau pemerintah gitu. Itu ada sanksinya nggak sih? Misalnya kalau ada pemerintah atau pelayanan publik yang ternyata websitenya nggak akses nih buat teman-teman. Nah, apakah sama kayak permen yang atau peraturan infrastruktur yang ada kayak kita sebenarnya udah banyak tapi sanksinya nggak ada nih. Nah, apa itu juga terjadi di misalnya di WCAG atau gimana, Mas Joni sama Bang Jack? Kalau WCAG itu setahu saya sih hanya panduan teknis gitu. Panduan teknis yang harusnya diikuti sama developer. Mungkin Mas Ridwan nanti bisa hanya share juga nih. Hostnya biar sharing juga nggak apa-apa. Iya, hostnya lebih pakar nih kayaknya. Jadi dia nggak memberikan konsekuensi kalau nggak mengikuti gimana gitu. Cuman dia ngasih panduan-panduan teknis yang seharusnya layoutnya seperti apa, ada prinsip-prinsip apa saja yang harusnya diikuti gitu-gitu. Nah, memang harusnya kalau menurutku sih itu harus diadopsi di aturan kita gitu, entah Kominfo atau siapa membuat aturan itu, kemudian baru di situ bisa dikatakan ini harus sanksi dan seterusnya gitu supaya diikuti oleh developer maupun instansi penyedia informasi publik gitu sih. Nah, itu. Dan kayaknya juga kalau menurut gue mungkin kita bisa mengkomplain atau kita bisa menuntut satu institusi, tapi bukan website yang dituntut. Kita bisa menuntut dalam konteks lu nggak ngasih informasi yang jelas nih buat kita gitu, istilahnya kayak gitu ya. Jadi lebih kepada disperse information-nya. Tapi aku juga nggak tahu apakah itu kuat juga di landasan hukumnya untuk kita melakukan tuntutan, kayak misalnya taruhlah misalnya gini, KPU gitu ya, KPU memberikan di websitenya ada informasi tentang pemilih yang eligible itu seperti apa gitu, atau kurang lebih seperti itulah, kurang lebih seperti itulah misalnya. Nah, terus gue nggak ini nih, gue jadi nggak dapat informasi nih karena tidak aksesibel. Nah, mungkin gue bisa komplain ke KPU-nya, tapi gue nggak tahu apakah gue bisa menuntut KPU karena dia mendistribusikan informasi yang tidak aksesibel di website. Nah, gue nggak tahu tuh. Ya, mungkin Mas Joni ada pasalnya nggak, Mas? Gimana tadi? Ada pasalnya yang mengatur kita bisa menuntut, ya kayak kemarin kasus di transportasi ini. Ada pelanggaran kan kita bisa tuntut. Kalau di aksesibilitas website ini ada nggak peluang kita untuk membuat gugatan minimal gitu ya, Kang Dik? Sebenarnya kan informasi itu kan bagian dari pelayanan publik kan. Pelayanan publik. Nah, kalau sementara ini yang bisa kita gunakan sebenarnya ya Undang-Undang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik itu. Jadi kalau kita ngikut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi yang tidak aksesibel itu bisa dikomplain kepada penyedia informasinya. Jadi betul Bang Jack tadi, misalnya siapa yang bertanggung jawab terhadap website itu. Ketika misalnya yang bertanggung jawab adalah KPU, maka kita bisa sampaikan komplain kita ke KPU bahwa ini tidak aksesibel sehingga menghambat akses kita terhadap informasi publik yang seharusnya bisa secara setara kita peroleh gitu. Nah, kalau KPU merespon kemudian memperbaiki, fine, selesai gitu. Atau misalnya oke lah,
ini websitenya mungkin belum aksesibel, tapi apa informasi yang Anda minta kita sediakan gitu. Nah itu mungkin bisa juga jadi solusi seperti itu, solusi sementara ya. Tapi kalau kemudian mereka meresponnya, oh ini kita sudah baik kok, kalian aja yang nggak bisa mengakses, Malah nyalain kita. nah, itu kita bisa pakai undang-undang ombudsman dan pelayanan publik. Jadi karena kan itu sudah memenuhi syarat untuk dikomplain ke ombudsman kalau mereka defend ya. Itu sudah memenuhi syarat karena mereka sudah menanggapi komplain kita dan mereka merespon bahwa ini responnya tidak memuaskan. Nah, kita komplain lewat ombudsman. Nah, biasanya selalu akan ditindaklanjuti dengan investigasi lebih dalam, kita suruh kasih bukti-buktinya kayak apa gitu sampai akhirnya ada rekomendasi gitu. Ini kayak kita sebenarnya kan mau komplain ke Komisi Disabilitas Nasional, tapi komplainnya ke mereka sendiri. Balik lagi. Ini kan kalau nggak salah kan didirikan ini kan untuk bagian istilahnya kan kerja mereka kan kerja menerima komplain ya. Iya, salah satunya. Ternyata udah dikomplain awal. Guys, sorry banget, gue kayaknya harus live duluan ya. Diskusinya dilanjut aja, tapi gue udah ada janji sama anak-anak juga nih. Atau gimana Wan? Ini kita udah mau akhiri atau masih ada pertanyaan lagi? Iya. Sekalian aja mungkin kita tutup aja dulu ya Wan ya. Ya, sementara. Sebagai channel pemanasan awal kita. Ya, terima kasih banyak buat Mas Joni yang sudah memberikan informasi yang banyak, edukatif juga buat Bang Jaka. Terima kasih banyak karena kita juga mau menjelang Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin dari kami semua. Salam buat keluarga, semoga bisa berkumpul semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Thank you semuanya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel Oces Ria berikutnya. Terima kasih. Ya.